Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah MSDM lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Eksan yang saya hormati. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bisnis wedding planner. Dari pengertian wedding planner sendiri merupakan jasa yang diberikan oleh wedding organizer untuk membantu calon pengantin merencanakan pernikahan sejak awal. Dalam bekerja, wedding planner membantu Anda untuk mencari vendor yang dibutuhkan dalam pesta pernikahan. Kebanyakan calon pengantin mempunyai wedding dream sendiri. Nah, maka dari itu dengan menggunakan jasa wedding planner sangat tepat untuk mewujudkannya. Lalu tugas wedding planner sendiri sebagai perencana yang memberikan masukan tentang konsep acara, biaya, lalu venue, vendor-vendor pernikahan sesuai dengan kebutuhan dan wedding dream Anda. Pesta pernikahan calon pengantin. Sebagai koordinator yang mengkoordinasi seluruh pihak yang terlibat di pesta pernikahan, mulai dari calon mempelai, keluarga, para vendor, termasuk pengaturan jadwal technical meeting dan gladi bersih. Lalu membuat rundown acara secara keseluruhan dan membentuk tim profesional untuk mengatur jalannya pesta pernikahan dari awal hingga akhir acara. Wedding planner biasanya menyediakan layanan desain atau stylist busana juga di hari pernikahan Anda. Tugas perencanaan pernikahan wedding planner dimulai sejak pertama kali Anda berencana untuk melangsungkan acara pernikahan. Lalu kapan Anda perlu menyewa seorang wedding planner? Nah, itu ketika pasangan merasa sibuk untuk perencanaan pernikahan atau tidak ingin terlalu stres terkait pernikahan karena tidak tahu mulai dari mana atau hal apa saja yang mulai direncanakan. Mengurangi biaya yang tidak perlu. Umumnya wedding planner atau wedding organizer mempunyai pengalaman bagaimana membantu calon pengantin untuk menghemat pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Misalnya saja perhitungan porsi makanan yang berbeda di setiap tempat. Nah, untuk itu dibutuhkan kejujuran calon pengantin pada wedding planner mengenai besaran anggaran pernikahan yang dipersiapkan oleh kedua mempelai tersebut. Bukan hanya tentang porsi makanan, wedding planner juga bisa membantu Anda dalam memberikan masukan tentang vendor-vendor pernikahan yang sesuai dengan keinginan Anda. Jadi penengah dan pemersatu keluarga calon pengantin. Walaupun sudah ditangani oleh tim wedding planner, biasanya tetap ada panitia yang dibentuk oleh keluarga dari calon pengantin. Menjadi tugas dari wedding planner atau wedding organizer untuk mengelola panitia keluarga agar tidak terjadi kesalahan yang tidak perlu. Perbedaan pendapat antara kedua belah pihak keluarga pun kerap terjadi dalam persiapan pesta pernikahan, terutama jika ada salah satu yang mempunyai posisi atau jabatan yang lebih tinggi dan pihak tersebut mengeluarkan anggaran lebih besar. Nah, di sini tugas wedding menjadi penengah dan pemersatu dari kedua keluarga. Lalu tugas wedding planner sendiri memastikan jalannya acara pernikahan. Saat acara pernikahan digelar, wedding planner bertugas untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik. Untuk itu, wedding planner harus datang sebelum acara dimulai dan mengawasi jalannya acara. Lalu selama acara berlangsung, terkadang ada kendala yang muncul. Disinilah profesionalitas usaha wedding planner diuji. Agar masalah diatasi, wedding planner sendiri juga harus fleksibel dan cepat dalam mengambil tindakan. Itulah tugas-tugas wedding planner. Jika ingin memulai usaha wedding planner memang tidak mudah. Dibutuhkan persiapan yang matang dan eksekusi yang baik untuk memulai bisnis wedding planner. Wedding planner sendiri bukan tergolong sebagai bisnis jasa yang dapat dikerjakan seorang diri. Untuk itu membutuhkan tim yang solid. Meski demikian, bukan berarti tidak ada cara untuk sukses membangun bisnis wedding planner.
Jika tahu cara dan konsisten dalam mengusahakannya, sukses bukanlah hal yang sulit diraih. Untuk memulai bisnis wedding planner sendiri, yang pertama tentukan target pasar. Market atau pasar usaha wedding planner pada dasarnya memang orang-orang yang maksudnya pernikahan. Akan tetapi tidak semua orang membutuhkan jasa wedding planner. Lalu sebelum memulai usaha bisnis wedding planner sendiri, pahami siapa saja yang membutuhkan jasa wedding planner. Lalu pasar wedding planner juga dibagi beberapa segmen ekonomi, mulai dari segmen ekonomi menengah dan segmen ekonomi kelas atas. Setiap segmen sendiri memiliki kebutuhan dan ekspektasi masing-masing. Dengan menentukan target pasar dan memahami target pasar bisnis wedding planner, akan tetapi mudah untuk menentukan standar layanan yang akan diberikan nanti, tergantung segmen ekonomi yang dipilih. Yang kedua, bangun tim bisnis wedding planner yang solid. Wedding planner sendiri bukanlah pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh satu orang. Butuh satu tim bisnis untuk memulai usaha bisnis ini. Agar usaha wedding planner berjalan dengan baik, maka kita harus membangun tim profesional dan solid adalah langkah awal yang harus diambil. Dalam membangun tim, setidaknya ada beberapa posisi yang harus diisi. Misalnya saja seperti konseptor acara pernikahan hingga tenaga pemasaran. Lalu tim yang dibangun juga harus memiliki kesamaan tujuan dan bisa saling bekerja sama. Dengan tim yang solid, usaha wedding planner sendiri akan mudah dijalani. Yang ketiga, bangun kerjasama bisnis. Untuk memenuhi ekspektasi klien, wedding planner sendiri membutuhkan bantuan dari beberapa pihak. Misalnya saja dari dekorasi pernikahan, sound system, hingga dokumentasi. Semua itu biasanya disediakan oleh pihak lain. Disinilah peran penting relasi bisnis. Relasi bisnis sendiri, khususnya dengan vendor sound system hingga catering makanan, dapat membantu jalannya bisnis wedding planner. Dengan memiliki relasi bisnis, wedding planner bisa lebih mudah menemukan vendor yang tepat untuk proyek yang tengah ditangani. Lalu harga yang ditawarkan juga biasanya lebih murah jika ada hubungan kerjasama. Lalu yang keempat, mulai dari orang-orang terdekat. Mendapatkan pelanggan pertama memang tidak mudah, bisa dikatakan inilah pelanggan tersulit yang bisa didapatkan. Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan memulai dari orang-orang terdekat. Menawarkan jasa wedding planner kepada orang-orang terdekat biasanya relatif lebih mudah. Jika tidak ada orang terdekat yang menikah, kita bisa menggunakan jasa media sosial untuk menawarkan jasa wedding planner kita. Yang kelima, berikan layanan terbaik. Pelayanan terbaik adalah alat promosi yang paling efektif. Saat klien Anda puas dengan layanan yang Anda berikan, biasanya mereka akan menceritakan hal tersebut kepada orang yang dikenal. Di era digital seperti sekarang ini, sangat mudah untuk mempromosikan bisnis wedding planner. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.